Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syahidina lana wal amwal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin min awratil khali min al-anbiya'i wal mursalin wal anbiya'i wasyahadatin wal ulama'i al-'amilin wa jami'il ladzi إلى ويشهدنا وعلمنا وسيدنا وجدنا آبائنا وأمهاتنا عظامنا وأمهاتنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا والذين يحبون المسلمين والمسلمات بالمشارق الأرض إلى المغارب واليمن لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la nusallimu Allah ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa afata 'alaina min barakatihi wa amadana min madadihi rahmatihi وبجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء والعارفين وجميع الصالحين. سلمان الله هذا الكتاب الشريف لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرة المكرمين سtajah alim ulama pada taati hadirin hadirat para bapak para ibu jamaah salat subuh sebentar dalam jaji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah pun kami sareng panjenengan diberi kesempatan etan dan umur sehingga bisa melaksanakan kewajiban kebesaran panjenengan jika itu salat subuh ganti berjamaah. Mudah-mudahan Bapak yang ketiga itu terus istiqomah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaula sareng panjenengan sedaya itu tergolong dari orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan di junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kalau sareng panjenengan oleh syafaat beliau mukallaf fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para ibu, para bapak, para ibu sebentar kula menjagi. Nerosake keterangan sampun Dawuna Kiai Muslim falamma faragha
maka semangsani rampung sapa abad sapa kula min qat'iha saking rukun ibadah raja'a muka bali sapa abad ila qasdil ibadati maring nyejo ibadah wal iqbal ramad alaiha ing atas ibadah fa idan haulahu awarid muka tekalani iku ing dalem kiwa tengene abad awarid apa pira-pira perkara kang nyegah ail mawani tak taritu kang ngalang-alangi ing abad tak taritu kang ngalang-alangi apa awarid ing abad fatashghuluhu muka nungkulaken apa awarid ing abad anil iqbali saking madhep an maksudi saking maksudi abad minal ibadati saking ibadah wa tasudduhu lan nyegah apa awarid anit tafarruq saking kober di dalam maksud perkara yang den sujud. Jadi salampuna as-salik orang-orang yang mau menuju ke Allah Subhanahu wa taala kadintol ampun rampung maka bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Faidan awal itu ternyata di kanan kiri di sekitar abad kepada hal-hal semencegah bade penghalang-penghalang semencegah seorang hamba kita jangkui menuju beribadah sehingga pada akhirnya disibukkan sibuk kalau perkara segala bisa sehingga terhalang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala sedadi tajun iki kadito beribadah wa tasuddu anit tafakkur banyak hal-hal menghalang kita untuk bisa sempat melaksanakan penapasan saja kama yang bagi ayyatlubuhu fatama kemudian merenung pikir-pikir nah masa kita menghalangi kaula sareng panjenengan kadinto menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa idzan hi arba'atu maka ada musannif pangki perkara sebisa menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadinto pada bapak al-awwal ar-rizq pertama adalah ar-rizq. Jadi sebelum kadinto perkara sing kada ibadah dunya maka dianjurkan supaya menghindari lebur dunya. Lah Nabi menghindari lebur dunya maka kadinto berkaitan kelaban rezeki. Dalika disibukkan dengan perjalanan oleh rezeki. Akhirnya kemudian disibukkan dengan perkara iya maka menjadi terhalang untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Tutalibu an-nafsu bihi. Tutalibu kang prehu Inggris ki an-nafsu apa nafsu bihi. Tutalibu kang prehu ing abad an-nafsu apa nafsu bihi kelawan rezeki. Yang kemudian senafsu kadito menuntut untuk dipenuhinya masalah rezeki. Wa taqulu la budda li min rizqin wa yang kemudian nafsu tadi mencari dengan ambil kadito abesa dari dunia menjauh dari dunia sementara ada kan butuh rezeki wa kiwamin kemudian juga untuk bisa berdiri tegak, untuk bisa cecek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau jadi itu membutuhkan rezeki. Maka
tajarrabtu 'anil dunya. Nah sementara ketika iya baawan kan itu kudu melepas dari dunia. Wa tafarratu aidan 'anil khalqi. Selain kudu melepas dari dunia, juga kudu melepas dari makhluk, dari sesama manusia. Lamun kudu melepas dari dunia, kudu menghindari dari makhluk. Famin aina yakunu qiwami wa rizqi. Terus mau bisa didapat dari mana ki? Kalau dari bisa berdiri tegak, bisa mencukupi segala kebutuhan, rezeki ini itu bisa terpenuhi. Wasani lah dikes ketina pasti jadi penghalang bagi kita, bagi seorang hamba untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Wasani al-akhtar. Nomor 2 yang mengakibatkan terhalangnya untuk menuju beribadah adalah diliputi kekhawatiran. Khawatir itu ma yakhafu ala akibatihi adalah sesuatu selalu etakoen. Akhirnya kita hung kesana ada tu etakoen. Laku napa sekut tidak kemudian tangan tidak napa nah sebagainya. Padahal kita oning dari semakin lampon ikbadaren. Min kulli syai'in yakhafu adalah kebantar dari segala sesuatu saya ketahui. Au yarjubu atau mengharap dari segala sesuatu. Au yuridu atau ngarepake. Au yakrahu utawa sengit sahabat Indonesia. Wala yadri salahu fi dzalika. Sementara dak bareng sing kebateren dak bareng arep saat ini atau dak bareng saya kekarep atau dak bareng setai kelebudin niki kan tahu nih napa gak ada bisa berakibat saya akhirnya menjadi berakibat saya tamana dak remes segerana bagi gak ada oh di bisa nyaman segala kebutuhan bisa tercukupi. Nah kekhawatiran ketika iya kan tak oding persis umpama Pak pesokiunku napa kesokiun kan itu bisa abak taaki semakin semak Allah Subhanahu wa taala atau justru semakin merosak karena tak sedikit orang yang sudah berkecukupan dari hal rezeki tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya kebutuhan cuma pas-pasan kenapa saya kebutuhan ini kesana Allah Ta'ala tercukupi tetapi keadaan itu malah justru menjadi saya jadi kekhawatiran yang dihadapkan masa-masa sebekal datang ini termasuk hal yang tak perlu sebenarnya tak perlu menggelisahkan hatena kalau sareng panjenengan karena pada hakikatnya kalau sareng panjenengan sudah juga itu pada tahun li anna awaqibal umur mubahamatun karena akhir dari segala sesuatu ini termasuk hal sebubaham sekitar jelas sejelas kata semakin gak dinta Odi seseorang kurang semakin nikah sejelas tidak apa kebadan makin kini kes asli tiring beri kita lampon lebar deki laku di malam seminggu sebulan setahun ini kepada tahun nih maka seperlu yang kita lakukan adalah memaksimalkan keberadaan sesaat ini sekira saat ini waktu makin keadaan kalau sareng panjenengan bisa menggunakan waktuna untuk hal-hal bermanfaat untuk hal-hal seaguna menggunakan Allah Subhanahu wa taala deki laku tak perlu pikir urusan Allah Subhanahu wa taala kegagalan selampun kelebar juga tak perlu pikir mungkin termasuk perkara secoba mungkin jatuh dalam kemaksiatan maka yang perlu dilakukan adalah taubat Allah Subhanahu wa taala
Sekiranya hal-hal sejuga seterperosok dalam jurang kenistaan, kemaksiatan, sekiranya gak itu tak terulang kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala ini juga mengingatkan, sekiranya kecobaan kelopotan cukup lakonin sekalian. Karena sebagai pengalaman buruk, pengalaman sengsara. Fayashghilu qalbuhu biha, menabi kita saiki badan kebeter takut ngarep atau selalu khawatir daripada senagaan fayashghilu qalbuhu biha, maka ada itu selalu disibukkan kelaban kekhawatiran fa innahu rubbama waqa fi fasadin aw muhlikatin. Kekhawatiran itu bisa menjerumuskan di dalam kerusakan, bisa menjerumuskan ke hal-hal semerosak. Dan jika semuncul yang menjadi penghalang dari seorang hamba, seorang as-salik sebagai menuju ke Allah Subhanahu wa taala, ini menghalangi beribadah. Kemudian wasalis asyada'id wal masaib, nomor 3 yang menjadi penghalang itu adalah hal-hal seberat, ujian seberat, musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba min kulli janibin, dari segala arah, la siyama wa qad intasaba li mukhalafatil khalqi, sementara maka kewajiban kita itu untuk selalu mukhalafatul khalqi, untuk selalu menghindari dari makhluk yang berakibat menjauhkan kelusaran panjenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muharabatis syaitan, dan kudu merangin syaitan. Di al-khalqu, setan yang menjadi penghalang, jadi toh mau tidak mau kudu diperangi. Kudu ilaban, menabi tak perangin, artinya merangin itu setan ngajak juga, dikit ditolak. Setan ngajak tak usah aja, tak usah ke masjid, tak usah ke langgar, tak usah musala, maka kudu ditolak, kudu perangin, paksa. Wa mudadatun nafsi, benlaban nafsu, merangin juga dan nafsu, mencang nafsu, pasal panghem tarhem bosak boleh nanang yeleng caki asapan asare, dikencang nafsu, dan itu kudu perangin. Menabi tak perangin, mulai mangken di dalam kesadaran jaga dintos yang mengakibatkan segala itu muncul dari nafsu. Ketika sadar jaga itu adalah dari nafsu, kemudian tak perangin, maka sampai kapanpun kalau sareng panjenengan tetap ikat tengi sareng nafsu. Lah menabi dari mangkel ampun perangin, fa insyaallah maka akan dapat menghalangi tidak nafsu sengaja tidak kita saya. Fakam min wasratin ay miraratin yatajarru, maka banyak hal sepahe tetapi kudu ditelan, kudu minum. Yashrabuha wa yakinatun anit takarruhi, banyak barang sepahe tapi menambi paksa agak jemu pae isuntik kijukan sakit, tapi menambi paksa baik dulu maka akan akibat bekal saya jaga malam jaga sepuh keadaan toh berat, maka ketika dipaksa maka akan berakibat saya baik dari sisi kesehatan ataupun di dalam sisi keagamaan. Dalam sisi keagamaan jelas setiap adzan dikumandangkan sholat subuh, adzan sholat subuh mesti dakwaki as-salatu khairum minan naum, bahwa sholat itu adalah lebih sahih ketimbang asare. As-salat itu dari sisi kesehatan jika Allah Ta'ala bakal beri kesehatan.
debuna para peneliti dari kesehatan. Ketika kalau sarang panjenengan sedaya juga ada itu jaga di awal-awal tarhib jaga waktu subuh. Nah kita cuaca sebadah nang udara kan itu ki dalam keadaan selesai. Jauh dari bakteri-bakteri, jauh dari penyakit-penyakit. Maka kondisi tubuh kalau sarang panjenengan kan itu perlu sirkulasi, perlu perubahan. Ketika menghirup udara pagi, maka bakal ganti udara secoba sebelum keadaan itu bakal ganti keadaan udara bersih. Dikit dari sisi kesehatan lampun jelas-jelas khair as-salatu khairun minan naum. Jadi banyak hal sepahe tapi kau tu banyak hal tak nyenengin tapi kau tu ipaksa. Wa kam min syiddatin wa musibatin tastaqbilu. Kalau sareng panjenengan sedaya kan mesti akan dihadapkan ke laban musibah yang berat. Musibah dianggap berat kan itu kita tergantung bagaimana kalau sareng panjenengan sedaya juga ada itu menyikapi. Bagaimana kalau sareng panjenengan sedaya juga ada itu menyikapi menghadapi. Wa kam min syiddatin tastaqbilu wa kam min hammin wa hazanin. Juga kalau sareng panjenengan dihadapkan mesti mengalami sompek, mesti mengalami susah. Tak bangki masalah murah susah, murah sompek. Menabi jasad aba badan gak itu perlu nutrisi apa berupa minuman. Nah, di dalam diri kalau sareng panjenengan selain terwujud materi sarupa badan beda dagingnya beda tolongnya berlain-lain apa di sisi lain kalau sareng panjenengan kita menyandang ruh. Nah, ruh itu juga perlu deeren ruh apa? Adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Perlu ilmu, perlu kecintaan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu keterangan bila orang yang ada banyak mau selawat maka ruh itu seolah-olah paringin enoman paringin yang akhirnya jadi seger jadi mengkering susah sopak perlu beri nutrisi, perlu beri gizi. Apa gizi nah ada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memperbanyak zikir, memperbanyak salat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rabi anwa'ul qada'i min Allah. Adalah macam-macam qada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sareng panjenengan sudah juga ada audit pada dalam dunia ini ampun ditentukan sama Allah Ta'ala segala sesuatunya ini ampun pasti. Jadi bil khuluwi wal urri kadang dipastikan kelaban dirasa nyaman sareng panjenengan. Kadang kita rasa baik. Tadi itu alai halan fahalan semuncul dari waktu-waktu. Kadang terasa senang, kadang tersompek. Jadi adalah hal-hal selampun ditentukan sareng Allah Subhanahu wa taala. La menyikapi ketika iya wan nafsu tusadu ila sukhti. Konsekuensi nafsu kadang segera murka, segera tak terima. Wa tubadiru ilal fitnati. Kemudian juga bersegera menuju tetina fitnah. Fastaqbalathu huna aqabatul awaridul arab. Ketika hal-hal itu muncul di hadapan kalau sareng panjenengan maka dibutuhkan untuk menyikapi oleh empat hal sebagai disebut lagi sareng musannif al-alim Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Para hadirin
kehadiran suka dinten motor. Mudah-mudahan kalau panjenengan senantiasa bareng semangat bareng semangat bareng senang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma ta'ala lana wa dhurriyyatina wa ta'ala khair wa la taj'alna wa iyyahum al-'aliyyina wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.